Ya. Ya, baik, dalam BST ini Basic Safety Training ya, dalam pelatihan dasar untuk medis. Salah satunya yang nanti dari BST ini akan dilanjutkan ke MFA dan dari MFA akan dilanjutkan ke MC yang paling akhir. Sementara untuk tingkat paling akhirnya ada di kelas Taruna semester 7, di atasnya MC Manajemen Medis Kapal. Kebetulan saya juga yang mengajar. Ya, jadi untuk mengetahui BST ini sebenarnya agak susah-susah gampang karena eh, kalau mau ngomong medis kita harus ngomong dasarnya dulu. Tapi karena bahan yang terlalu banyak, saya juga kepengen meminta kepada Anda semua untuk dibantu. Bagaimana cara bantunya? Silakan baca. Bahan-bahan yang saya berikan silakan dibaca. Ya. Untuk yang lainnya, mic-nya dimatikan, kameranya saja yang dinyalakan. Terima kasih. Ya, ini tentang anatomi dan faal tubuh manusia. Faal itu maksudnya fungsi. Ya, ada sistem organ tubuh seperti ini. Ya, ada sistem organ tubuh itu yang ada pada tubuh kita. Ya, perhatikan ada yang namanya sistem tulang rangka, ada yang namanya sistem saraf, otot, panca indera, pernapasan, jantung dan pembuluh darah, pencernaan, saluran kemih, reproduksi dan endokrin. Ya, endokrin yang nanti menghasilkan hormon-hormon. Ya, hormon-hormon untuk merangsang atau untuk membantu pertumbuhan kita. Dari mulai pertumbuhan tubuh kita, dari mulai pertumbuhan alat kelamin kita, baik yang laki maupun yang perempuan, alat kelamin primer, alat kelamin sekunder, ya, dan lainnya. Dan semuanya ini tidak bisa dihentikan, nggak bisa dijalanin satu persatu sesuai kemauan Anda. Ya, ini udah otomatis seperti ini. Ya, jadi Anda mau istirahat, mau kerja, mau apapun, semuanya bekerja. Oke, fungsi dari tulang rangka ya bisa Anda baca sendiri di sini. Memberikan bentuk tubuh, melekatkan otot sebagai alat penggerak, melindungi organ dalam. Udah jelas ya. Bentuk macam tulang ya, ada tulang yang panjang, pendek, gepeng, tidak beraturan. Semuanya tuh enggak ya, bukannya nggak penting. Lebih penting lagi Anda melihat bentuk ini ya, ini bentuk tulang belakang, lihat ya. Lihat ini bentuk tulang belakang seperti ini ya. Ya, kenapa tulang belakang itu bengkok seperti ini? Nah, ya, kenapa tulang belakang dibikin bengkok seperti ini? Supaya dia bisa bersifat sebagai pegas. Ya, ini bentuknya seperti ini, tidak lurus seperti ini, nggak lurus tapi bengkok seperti ini. Ya, supaya ya untuk mencegah daripada kerusakan. Orang kan suka loncat, suka jatuh atau apa ya, seperti ini. Oke, berikutnya ini tulang ya, tulang dada apa semua ini nggak gitu, bukan nggak gitu penting. Ini sebenarnya mau saya kasih tahu ini tulang panjang ya, macam-macam tulang panjang ya. Tulang panjang itu seperti ada di sini. Nah, ini dia ya. Tulang panjang itu ada satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Ya, jadi jumlahnya 6. Terus di sini ada yang ketujuh, tulang paha namanya femur. Oh ya nih, yang arahnya ke jempol namanya radius. Ya, yang arahnya ke jempol namanya radius. Yang tulang arahnya ke kelingking namanya ulna.
ya. Ini tulang betis 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ya, tulang betis namanya tibia. Ya, tulang kering namanya tibia ini. Tulang betis namanya fibula. Ya, ini jempol, radius di jempol, kelingking ulna, arah ke kelingking, ya. Jadi semuanya ada 12 tulang panjang, ya. Ini nanti penting pada saat Anda ambil MFA. Kenapa? Karena kalau ada cedera pada tulang panjang itu harus diperhatikan karena biasanya di sini, ya, di sini nih ini melekat ada yang namanya pembuluh darah besar, ya, baik itu arteri ataupun vena. Setelah itu ada nervus yang besar juga. Jadi kalau ini rusak atau patah, ya, keseleo atau gimana, kemungkinan ini juga ada yang kena, ya. Jadi pada saat penanganannya tidak boleh gegabah. Harus diperhatikan pembuluh darah dan nervusnya. Ada cara pemeriksaannya di situ, ya. Oke, berikutnya setelah ini ada rongga, ya, ada rongga. Tubuh tuh punya rongga, ya. Jadi ini untuk naruh otak, ini naruh jantung dan paru-paru sebagian, ini juga jantung, paru-paru, hati, ginjal apa semua sebagian. Ini untuk menaruh alat-alat kelamin, ya. Dan di sini ada rongga kecil yang nanti dilewati oleh susunan saraf pusat, ya. Ada susunan saraf pusat dan susunan saraf tepi, ya. Ini ada pembatasnya memang. Jadi ada rongga ini, ya. Jadi Anda bayangkan kalau Anda loncat-loncat kan nggak pernah jantung Anda tahu-tahu ada di bawah, nggak pernah, ya. Berikutnya ini adalah otak, susunan saraf pusat kita, ya, otak. Nah, dari otak situ ini, ya, nanti di sini ada masuk sini, set, gitu, ya. Karena memang bentuk tulangnya kan di sini nggak ada contohnya, saya belum masukin. Memang tulangnya tuh bentuknya bolong nih kalau dilihat dari atas, ini kan dari samping, ya. Saya gambarin aja lah. Kalau dari atas itu kira-kira bentuknya itu eh, beda-beda, ya, pinggirnya, ya. Gini dia. Ini dari atas. Ah, kira-kira seperti ini, ya. Dari atas ini warnanya ungu nih, ya. Ini warnanya ungu. Nah, dia lewat di sini nih, ya. Dia lewat di sini, di foramennya dia, di lubangnya dia, ya. Dia dibuat ini tulang belakang ini ada bolongannya memang. Enggak semuanya. Yang paling atas nih semuanya sampai yang bawah ini. Yang bawah ini kalau ini enggak ada bolongannya sih, kecil. Ini tulang ekor nih, ya. Ada tulang panggul ini, tulang ekor yang ini nih, yang kecil ini nih, ya. Belajarnya di mana, ya? Itu di situ sebentar. Nah, ini
Ini kalau lihat dari depan ya, dari depan seperti ini ya. Ini tulang panggulnya nih. Ini ada tulang ekor ya di sini. Tulang kelangkang namanya. 5 ruas nih yang ini nih. Yang ini. Ini ya. Oke, berikutnya ini macam-macam otot ya, otot jantung, otot rangka, otot polos ya. Ini otot itu dia untuk menggerakkan tubuh ya, perlu otot ya. Yang mana sebagian besar dari otot ini adalah protein. Jadi memang kalau mau ngegedein badan itu asupan proteinnya juga harus ditambah ya. Ya kalau mau cerita tentang itu denger channelnya ini deh, Aderai. Itu dia lebih bagus tuh. Ya. Ini bagaimana otot itu mendapatkan tenaga di sini ya. Karena otot itu dalam bekerja dia harus mendapatkan energi ya. Ada panca indera di sini. Nah, ini susunan paru-paru kita ya. Trakea di sini dia akan bercabang ya. Dia akan bercabang menjadi bronkus ya. Bronkus inilah dia bronkus nih. Oh, bronkus ya. Bronkus nanti dia bercabang lagi menjadi bronkiolus. Yang kecil-kecil nih bronkiolus nih ya. Nah, di depannya bronkiolus itu nanti ada alveolus. Ini bulat-bulat. Ya, bentukannya seperti ini. Ya. Nanti di bawah yang jelas ada tuh seperti itu tuh. Nah, ini ya. Ya, jadi untuk alveolus seperti ini, buletan begini ya, langsung dia ada pembuluh darahnya nih. Jadi penerangannya seperti inilah. Ini ada O2 nih ya. Ada O2. O2 masuk ya. Singkat kata masuklah dia sampai di sini ya, memasuk di sini. Kita let's say di sinilah ya. Ini kan kalau mau digambar secara kasar, ini alveolusnya ya. Ini arterinya ya, boleh dibilang ini nanti venanya lah ya. Oke. Ini kan ada O2 nih. O2 ya. O2 ini di sini dia langsung masuk ke pembuluh darah. O2 di sini. Nah, di sini udah ada yang nungguin. Udah ada yang nungguin yang nanti berikatan dengan O2 namanya HB. Apa itu HB? Hemoglobin. Ya, sudah. HB ini nanti dia akan ke jantung. Dari jantung ke seluruh tubuh. Nah, di seluruh tubuh ini nanti dia berubah ya. Ini katakanlah ini arteri ya. Nanti saya jelaskan biar lebih jelas, tapi ini dengar dulu. Ini ada jaringannya. Ini ada vena ya. Di sini kan ada HbO2 ya. Sesampainya di jaringan ke seluruh tubuh tuh kan maksudnya ke jaringan. Jaringan tuh ya apa aja, jantung, apa semua, ginjal, kulit, apa semua jaringan tuh ya. Nih, CO2-nya ini ditarik ke jaringan untuk menghasilkan energi O2 ya. O2 di sini dia menghasilkan energi. Nah, zat buangnya itu namanya
CO2 dirubah dari hasil energi O2 jadi hasil energi, dan CO2-nya dirubah menjadi CO2. Di sini CO2-nya juga berikatan dengan Hb, CO2 ya. Nah, si HbCO2 nih ada di seluruh tubuh kan. Dia balik ke jantung. Dari jantung dia nanti balik ke paru-paru. Hb ya kan? CO2. Masuk dia ke sini CO2-nya. Ya. Di sini tinggal Hb sendirian. Ya, Hb ya ceritanya lah seperti itu, dia nanti nungguin lagi di sini. Nah, si CO2-nya keluar, dia keluar terus keluar sini ya. Nah, kenapa ini yang merah apa nih namanya? Semua yang keluar dari jantung ini namanya arteri. Semua yang menuju ke jantung namanya vena. Kenapa yang arteri merah, yang vena biru? Iya, karena arteri warnanya merah terang. Kenapa warnanya merah terang? Karena Hb-nya dia bercampur dengan O2, jadi warnanya merah terang. Loh, kenapa vena warnanya biru? Ya karena Hb-nya bercampur dengan sudah bercampur dengan CO2. Jadi dia warnanya biru. Nah, di mana nih kalau di tangan ya, Anda tekan gini, nah terus ada kayak urat-urat yang biru di sini nih, nah itulah vena. Ya, itulah vena. Ya, itulah vena. Oke, jadi sekilas pertukaran udara tuh nanti seperti itu. Nanti ada hubungannya pada saat orang mengalami yang namanya perdarahan. Ya, perdarahan. Kalau dia namanya perdarahan berarti apa? HB-nya HbO2-nya turun apa naik? Turun. Otomatis O2 yang ke jaringan dari gimana? Turun. Otomatis fungsi jaringan turun. Ya. Fungsi jaringan di sini salah satu siapa? Otak. Otak kita yang paling membutuhkan O2. Otak fungsi jaringannya turun. Ya, turun nantinya jadi rusak. Kalau udah rusak dia tidak bisa beregenerasi lagi. Paham ya? Kalau udah rusak nggak bisa beregenerasi lagi. Oke, berikutnya ini saya hapus dulu, nanti itu gambarnya silakan Anda lihat ada di grup ya. Nah, ini pertukarannya di dalam jantung seperti ini, jantung ada 4 bilik tapi kita nggak bahas sampai situ. Nah, ini yang tadi arahnya yang tadi ya dari paru-paru nih, dari paru-paru dia menuju ke sini, menuju ke jantung, dari jantung dia ke seluruh tubuh. Ada yang ke tubuh bawah, ada yang ke tubuh atas. Sesampai di tubuh atas dipakai untuk menjadi energi, ya kan? Balik lagi ke arah jantung. Ke arah jantung yang di bawah balik ke jantung, yang tubuh di atas juga balik ke jantung melewati lubang yang di sini, ya. Jadi ini pertama masuk di serambi kiri, keluar di bilik kiri, lalu ke seluruh tubuh. Habis itu masuk di serambi kanan, keluar di serambi kanan, di bilik kanan, dari bilik kanan dia ke paru-paru. Nih ke paru-paru. Ada yang ke paru-paru kiri, ada yang ke paru-paru kanan, dan begitu seterusnya. Ya, sebenarnya sih ini saya juga kaget di SMP, SMP Pak SD kemarin ya.
Anak saya udah belajar nih di SD kayaknya. SD kelas 5 tuh udah diajarin seperti ini. Oh enggak deng, SMP. SMP kelas 2. SMP kelas 2 udah diajarin seperti ini. Jadi kayaknya untuk generasi 10 tahun mendatang harusnya kita bisa lebih baik lagi. Oke, ini contoh pembuluh darah. Yang merah ini namanya arteri, yang biru ini namanya vena. Ya, dia punya tube seperti ini, tujuannya supaya dia nggak balik lagi. Ya, intinya seperti itu. Oke, sistem pencernaan itu secara sederhana ya, itu mulainya dari mulut ya, berakhir di anus. Makanya untuk mulut ya, gigi dan mulut ya, itu harus dijaga juga kesehatannya, karena ini adalah bagian daripada proses pencernaan pada manusia ya. Terus ini pencernaan ya. Ini memang kalau menceritain pencernaan juga nggak ada habisnya. Ya, karena kalau di kedokteran juga ada spesialis khusus pencernaan ya. Subspesialis belajar sampai 2 tahun, 3 tahun. Ya, tapi secara intinya ya, bahwa pencernaan itu dimulai dari mulut ya. Di mulut itu berarti harus dikunyah sampai halus, sampai lembut supaya tidak memberatkan kerja di lambung. Ya, nggak memberatkan kerja di lambung dan di saluran sebagainya, karena urusan mengunyah itu urusannya di gigi, di mulut ya. Jadi jangan sampai si lambung ataupun usus kerjanya berat karena belum dikunyah. Sementara kebiasaan orang sekarang termasuk saya mungkin ya, itu kalau makan nggak ada, kalau orang bilang kan 20 dikunyah 20 kali, 30 kali, saya mah dikunyah 1, 2, 3 hilang. 1, 2, 3 hilang. Lep, lep, lep aja. Mungkin yang lain juga ada yang seperti itu. Ya, yang lain seperti itu. Jadi inilah fungsinya. Ini kalau dari sini sudah bagus, otomatis yang ininya insya Allah pasti bagus lah. Umumnya ya, kecuali kalau ada penyakit itu ya udah beda lagi. Ya, oke. Sistem reproduksi ya, itu laki-laki ya, itu enggak saya dulu. Ini endokrin, adanya hormon memang ya. Ini bicara tentang hormon, yang paling terkenal itu nanti kita bicara tentang penyakit diabetes ya. Diabetes itu juga suka menghantui ya di kalangan para pelaut, karena memang pola hidup, pola makan ya, gizi yang masuk yang tidak, bukan nggak benar ya, tapi kurang benar karena memang keadaannya di atas laut ya, keadaannya di atas laut. Dan itu di ah, dari sel ini. Jadi pankreas itu ada sel alfa, ada sel beta. Nah, sel beta inilah yang nanti akan menghasilkan insulin. Ya. Apa fungsi insulin? Insulin tuh kayak tadi, kayak HB. Ingat nggak tadi HB, dia mengikat O2 salah satunya. Nah, ini insulin, dia mengikat glukosa. Glukosa itu dari mana? Dari makanan. Makanan apa? Karbohidrat terutama. Nah, ini nanti akan diserap oleh jaringan sebagai sumber tenaga. Jadi sumber tenaga pada jaringan ada glukosa, ada O2. Nah, mau masuk ke jaringannya ini, dia insulin juga butuh yang namanya reseptor. Ya, reseptor. Penerima lah intinya. Ya, jadi kalau si insulin nggak bisa masuk gara-gara nggak ada reseptornya, ya, ini glukosanya dia akan menumpuk di dalam pembuluh darah, menjadi keadaan yang namanya hiperglikemi.
ya, hiperglikemi. Ya, yang ini akan dikenal sebagai penyakit diabetes hiperglikemi. Hiper itu tinggi, glikemi gula dalam darah, ya. Nah, ini kalau secara normal memang kalau ngomongin ini panjang, tapi intinya di sini adalah yang paling penting di sini ya. Anda sebagai pelaut harus memperhatikan makanan, ya. Harus selalu memperhatikan makanan yang masuk, ya. Ini yang paling jahat dari semua makanan itu apa? Gula. Gula tuh macamnya dari apa? Dari mulai nasi, ya, dari mulai nasi, mulai gula pasir itu paling jahat tuh, gula pasir dan lain sebagainya. Termasuk orang ngopi itu, ngopi juga jahat juga, karena dia bisa kopinya sih nggak apa-apa ya, tapi kan di kopi saset pakai gula. Nah kalau Anda mau ngopi pahit sih nggak masalah. Rokok kalau yang saya baca, saya dulu perokok, tapi alhamdulillah sekarang saya bukan lagi, sudah berhenti karena memang ada penyakit jantung. Ternyata rokok itu dia menghambat insulin supaya dia nggak bisa ke sini, nggak bisa diterima. Jadi reseptornya dihilangin. Jadi resistensi insulinnya tinggi. Ya percuma insulin tinggi, gula tinggi, tapi nggak bisa diserap, ya, hiperinsulinemia, yaitu terlalu jauh sih. Tapi intinya seperti itu ya. Intinya Anda sebagai pelaut selalu harus memikirkan yang namanya makanan. Ya, makanan yang masuk itu masih dipakailah. Kalau dulu 4 sehat, 5 sempurna. Ya, dipakailah. Oke, waktu tinggal 5 menit. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ya, ini sumber-sumber hormon ya di dalam tubuh kita ada berasal dari ginjal. Ginjal nanti ini berhubungan dengan hipertensi. Dari jantung berhubungan dengan hipertensi. Dari ini pertumbuhan, ini juga pertumbuhan semua. Adrenal itu kadar gula, gonad ini untuk seks, ya. Oke, kira-kira anatomi secara keseluruhan sampai di situ. Ada yang mau ditanyakan? Nanti untuk untuk bagaimana pemeriksaan tanda vital, Anda lihat di situ ya. Anda lihat di itu ya, di video saya yang satu lagi, ya. Nanti saya kasih linknya aja lah. Oke, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.